Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 22 Juli. Hari ini kita pesta Santa Maria Magdalena. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 11-18. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Bersama seluruh gereja hari ini kita pesta Santa Maria Magdalena. Selamat dan profisiat bagi saudari-saudari, gereja atau paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama pelindung Santa Maria Magdalena. Semoga semangat dan spiritnya serta teladannya menginspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengasihi Maria Magdalena. Ia tidak melihat masa lalu Maria yang pernah dikuasai oleh 7 roh jahat dan mendapat penyembuhan total dari Tuhan Yesus. Sebagai jawaban, Maria Magdalena adalah mengasihi Tuhan Yesus secara total, memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan hal ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi sejati dan otentik. Ia adalah pewarta Injil yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Ia menjadi wanita kudus yang menginspirasikan kita untuk memahami sebuah kerinduan
tentang kerahiman Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Maria Magdalena mengajarkan kita dua hal pokok. Yang pertama, kesadaran sebagai manusia yang berdosa dan mau dibebaskan dari belenggu dosa. Sikap ini menggerakkan kita untuk datang pada Yesus mohon pengampunan. Dan Tuhan sangat mencintai jiwa-jiwa yang merindukan pengampunan Allah. Yang kedua, Tuhan tidak mengingat masa lalu kita yang kelam. Ia hanya mengasihi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mengutus kita menjadi saksi kebenaran Injil. Inilah jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita, asal kita mau bertobat. Kita akan diperkenankan memandang Allah dan mengalami kebangkitan bersama Dia. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santa Maria Magdalena, dalam hidup beriman kita sungguh-sungguh menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon rahmat-Nya, mohon pengampunannya supaya kita dimampukan untuk menerima belas kasih Tuhan itu. Dan kita lalu diutus menjadi saluran rahmat berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu membawa segala dosa dan beban penderitaanku. Ampuni aku Tuhan, dan selamatkanlah aku. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah aku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.